Ketika laban zakat nikah, sebetulnya kita sedang membersihkan rasa bakhil sebenarnya dalam abad. Mun tak keluar zakat, otomatis kebakhilan yang ada di dalam diri kita sendiri ini kan pun cekak. Jadi zakat itu diwajibkan oleh Allah untuk keseimbangan kehidupan di muka bumi. Jadi tidak ada yang istilahnya nafsi-nafsi. Jadi dari dulu itu sudah ada ideologi-ideologi, pikiran-pikiran ilmuwan, orang-orang bagaimana seharusnya tatanan dunia itu tercipta seperti apa. Jang situngah harus sama rasa, sama rata. Jang situngah ya kita berusaha memperkaya diri sendiri, lah ceki kerpeker orang semesken, orang-orang yang lemah ya udah jangan dipikir. Nah ini kan pikiran orang-orang sekarang itu seperti itu. Kalau bukan masalah uang ya udah jangan diikuti reken. Mun masalah apa saya mayu reken, semangat. Nah, mun piduiten siap reken. Mun tak piduiten tak siap reken. Nah, ini adalah cikal bakal saya kocak kapitalis. Dalam caranya kita ingin memperkaya diri sendiri dan kita melupakan orang-orang yang di bawah kita. Nah, berdedeki saya kocak komunis. Nah, komunis itu orang-orang yang ingin manusia itu ya sama rasa sama rata. Makanya sampean akan melihat kalau kita sekarang ini lihat Korea Utara. Korea Utara ini kepada kaping. Yang beda siapa? Yang beda adalah negara, presiden. Senyamannya presiden atau. Jadi segala sesuatunya dikuasai oleh negara. Ini sudah ada dari dulu reken. Pemikiran-pemikiran manusia senyaman, negara senyaman, tatanan dunia itu yang enak seperti apa? Jangan situng usaha kerpeker, yang penting kita kerja, dapat uang, bisnis, soki, udah. Yang satu tak nyaman mengaji, kita harus sama rasa, sama rata. Islam lain, kita diperbolehkan, kemudian dianjurkan untuk soki, tapi jangan melupakan orang-orang mustadafin, orang-orang selemah, orang-orang semesken. Makanya diambil hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Jadi ambillah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, dari harta-harta orang yang mampu itu sodakotan, sebuah harta yang menjadi zakat rekan tutahhiruhum, yang itu akan menyucikan mereka, membersihkan mereka. Jadi ketika kita oleh Allah beri kewajiban zakat itu, Allah sebetulnya ingin menyucikan kita dan harta kita. Ketika Islam itu sebetulnya sudah ideologi yang paling benar, paling pas, ditinjau dari segi apapun rekena, itu paling pas rekena. Makanya ya dalam Al-Quran itu bagaimana uang itu tidak berputar di orang-orang kaya saja. Ayat itu sudah diatur ribuan tahun yang lalu. Dalam caranya pesejiah tidak berputar di orang-orang kaya. Makanya diambillah cara satu-satunya adalah zakat untuk menyeimbangkan. Karena mun tak ada ya, saya soki akan lupa diri, saya miskin, jadi iri. Akhirnya ada saya kocak kelas, buat kelas riang berisi kelas nggak riang. Sedangkan Islam bukan seperti itu kan. Karena Islam itu sebetulnya sudah yang paling pas. Makanya wajib akhi zakat. Nah, kemudian mun zakat kita harus qasidan biha wajh Allah. Kita harus bermaksud tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah karena Allah, karena ngamri ridwan Allah. Kemudian mubadiron bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waktiha. Jadi ketika sudah waktunya zakat, nikah kalau orang-orang yang kena memang
hartanya itu sudah mencapai nisab. Kita harus siap-siap untuk segera memisahkan harta yang mau dizakatkan yang berapa. Jadi ini 6 putulian. Fa'in fa'altah, maka lamun sampean alako hal yang seperti itu, misalkan sebulan lagi ini sudah mau depak kahol dan nisabnya sudah sampai rekna, maka sampean harus sudah siap-siap untuk memisahkan harta tadi, harta untuk zakat tadi. Mun ikhlas wajiyah, insya Allah darrat alaikal barokatuh, maka akan terlimpah barokah, tercurah barokah, dan kemudian akan ada anwaul khairat tadha'af, artinya akan berlipat ganda segala kebaikannya. Wa sara maluka fi hirzi hasinin min jami'il afat, maka harta sampean ketika sampean itu dengan cara keluar dikeluarkan untuk zakat, maka pada saat itu Anda sebetulnya sudah nyabe artanah tempat saya paling aman, beda berangkas nikah yang dijaga oleh Allah langsung. Jadi ada di suatu tempat yang memang tidak akan dirusak oleh siapapun. Wa alaika bitamyiziz zakati. Nah, ini kemudian lagi kita memang harus memisahkan harta-harta zakat tadi. Nah, ben ajauna pasira sampean apa yang saya kelaku di para pemuja-pemuja dunia. Derma mun orang pemuja dunia ria derma carana kita depak bektuna rekena arela sudah korek. Sedekah misalkan dia itu mempunyai uang, kalau dia itu telah dapat haul, artinya sudah sampai 1 tahun, dan insya Allah dapat senisab mereka, sudah sampai senisab, kisaran lah belum 10 juta mereka, 80-90 juta lah, karena 86 gram nggak nih, ini sobat artah nih, 86 gram sekarang 1 juta mereka. Gram, berarti harus dapat sekitaran segitu, 90 juta. Nah, ketika misalkan Arya nuko awana brena sodako misalkan dari kakanan, dari yang kuyen, yang dihitung-hitung ternyata 2,5% dari 90 juta kenapa? Misalkan satos ya 2.500.000 lah kilo. 2.500.000, maka otomatis dia itu beri goreng, misalkan dari kakanan saya ke 30.000, dari kelampi saya ke. Nah, sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Jadi yang sur sedang kena keluar kena. Maklai deki boleh dapat kahaul wajib zakat, apa tak mau keluar boleh. Kan eman 2,5 juta kena. Nah, itu adalah caranya para abna dunia. Nah, potongnya dunia. Jadi jangan seperti itu. Tapi ketika sudah sampai 2,5 juta money total, nah berarti engkau letak wajib zakat. Engkau mulai sedekah 2,5 juta, meskipun dari cara-cara yang berbeda seperti tadi. Wala ta'kul min samarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban indal hisadi ba'da budui sholaihi hatta talamat. Nah, kemudian mun sampian itu punya mentamenan, kemudian juga buah-buahan, artinya sampean punya pertanian yang seperti itu, dan itu sekisaran muni sepernikah 600 kiloan lah, 700 kilo. Mun sampai senikah kan, kalau misalkan pengairannya itu tanpa pengairan berarti 10%, mun pakai pengairan biayanya berarti 5% nggak nikah. Nah, kata Habib Abdullah, mula depak keni sofa, mau depak keni sofa, kesampian jangan akan keluh dari wabuan keluh hingga sampian nikah oning bagiannya berapa untuk zakat. Jadi kalau sudah ketemu baru sampian ngakan tak napa. Ini kalau sampian jadi petani, karena kalau kita kan bukan pedagang kambing. Wa in arotan tak gula min syajaratin muayyanatin. Nah, mun sampian akarep ngaken nah dari pungkah yang sudah ditentukan,
maka tak wajib ingat sesampian anta rifa illal qadral wajib fiha faqat. Jadi mun sampean ongko andi wabuan anggur umpamana ya daerah dina ya. Nah, ketika mau sampai haul nisab kele lada pare karena bukan pakai haul mun pertanian. Pakainya apa? Ya panen rek. Jadi setiap panen keluar zakat kalau pertanian. Kalau harta kemudian juga hewan ternak nikah nisab pakainya batas di mana zakat itu harus dikeluarkan. Nah jadi berdekap hungkaan saya khusus saki misalkan. Nah nikah sampean tak napa ngakan dari pohon yang sudah ditentukan tadi selama sampean sudah oneng area bekal keluar berempah dari buah endriyah berapa kilo umpamanya. Jadi kodrol wajib sampean sepenting sudah mengetahui boleh dimakan. Ini urusannya petani. Nah sampean juga tak napa kok tako kena sampean punya kena tantretan yang panen yang punya tuan tanah tuan takur. Nah kemudian ban ninga pasera sampean annamayyah talafi isqati zakati bihibbatin wa nahwiha au yu'tiha ghairal mustahiqin. Orang yang mensiasati agar tidak kena wajib zakat, benih wajib pajak, wajib zakat, keker, gugur dengan cara kira kena. Laku depak setahun, artenah lan seniso. Abi koe bagi sejuta, mulai tak depak kena. Dibagi ke tre tenah yang asalnya tadi misalkan 86 juta bagi sejuta jadi 85 juta nggak sampai satu nisab mereka. Nah ini orang ria bekal tak kira keluar dari dunia artinya tidak akan mati sampai Allah akan menyiksa dia dengan harta tadi seksa bi artenar sendiri aku mun kita punya niat seperti itu disiasati dengan cara apapun nah, dengan hibah atau dengan hal-hal yang lain male baben tak wajib zakat otabah majer zakat tapi dengan cara yang tidak ditentukan oleh syariat bagi ke orang yang tidak berhak menerima zakat. Bodoh orang sokire kena ya bagi kakek. Nah itu sudah mensiasati zakat tapi bukan mustahil. Otabah bagi cuma sesuai hawa nafsu. Artinya apa? Sesuai hawa nafsu gela khusus saki bagi ke orang yang dia tahu bahwasanya engkau mau abri kerja biasa neria oleh manfaat. Biasanya akan dapat timbal balik secepatnya. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi kalau zakat harus diberikan kepada yang memang betul-betul mustahil. Karena tabun Allah walabul akhirati akbar seksana Allah ya lebih raja laukanu ya namun saking mereka itu mengetahui. Nah, wa idza kana hadza haluman. Ini kan karena orang saya mau keluar. Mereka cuma mensiasati saja agar tidak wajib zakat meskipun gelai bagi katipun apa boleh urusan karena orang saya tak ndak majar zakat sama sekali. Nah, otomatis mereka termasuk ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi gelap kena orang yang mensiasati dengan cara dengan hibah agar kewajibannya untuk menunaikan zakat itu gugur. Nah, beda orang se mensiasati boleh majer ken benih se mustahil. Nah, apalagi orang yang tidak mau membayar zakat sama sekali, maka tabut Allah itu termasuk orang-orang
yang membeli kesesatan bil huda kalaban petunjuk. Dia itu beda kesesatan padahal sudah ada petunjuk. Dia sudah punya petunjuk rekna. Hidayah dari Allah. Cuma hidayahnya ditukar dengan kesesatan. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Nah, maka pembelian yang seperti tadi artinya perniagaan remah petunjuk ditukar dengan kesesatan gele itu tidak akan beruntung sama sekali wa makanu tadi, dan mereka itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, karena setelahnya itu di masaluhum kamasalis tauqadna falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun. Artinya apa? Perumpamaan mereka itu kamasalil ladzi tauqadna naro. Pada bi orang yang menyalakan api. Menyalakan api eteng petengah ngodiin api unggun umpamanya. Falamma adaat ma haulahu, maka ketika adaat menyinari haulahu sekeliling orang gele rekena, lalu tiba-tiba dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yusirun. Artinya Allah akan menghilangkan cahaya gele, cahaya apa ya gele yang dinyalakan oleh mereka fi dhulumatin etorot di dalam kegelapan. Fahum la yusirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Pada bi orang cangki huruf cangti bing tak majer zakat itu tera rekena. Artinya hartanya semakin banyak. Tapi ketika Allah nanti rekena dhahaballahu binurihim, maka mereka wa tarakahum fi dhulumatil la yusirun. Maka pada akhirnya mereka akan dibiarkan dalam kegelapan. Ya. Waqad taqarrara. Nah, ini lagi bahwasanya orang senyeke zakat yang mencegah dirinya untuk tidak membayarkan zakat itu ariyah pada satu geng di orang seningkel salat fisyarri dalam ketubaan. Karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi orang setak mau membayar zakat dan menamai mereka dengan orang-orang murtad. Jadi selepas Nabi Muhammad wafat, maka timbul orang-orang murtad. Beda setak majer zakat tanda araba bolana engkau majer ke kanjeng Nabi Muhammad hingga kakek benih gitu. Karena khalifahnya penggantinya Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak mau membayar zakat karena bukan Nabi Muhammad yang memungut mereka. Artinya pemimpinnya bukan Nabi Muhammad, tapi Abu Bakar. Maka mereka itu ekoja ahlur riddah, orang semurtad, orang yang berbalik ke belakang. Murtad artinya abuli, berbalik mereka. Berbalik lagi apa? Ke zaman jahiliyah sebelum Islam. Makanya ekoja riddah, abuli boleh. Nah, berwajib ingat saya sampean makeluar zakat fitrah untuk dirimu sendiri dan juga orang yang wajib kamu nafkahi, bini, anak, orang tua. Kalau orang tua mampu tidak usah. Tapi yang wajib olehmu, misalkan semuanya mampu, berarti anak dan bini itu wajib dikeluarkan oleh dirimu sendiri. Wadhalika ini statokta. Lah Arya sewajib pria mun sampian mampu. Misalkan karo cokop zakat fitrahnya karo cokop diri kita sendiri, anak dan istri. Ibunya, orang tuanya pada miskin kia. Nah, maka itu tidak wajib kita bayar zakat untuk ibu kita rekena. Jadi nggak wajib karena kita tidak mampu, karena cokop adalah karo untuk keluarga kita yang wajib rekena. Jadi kita bini ben anak. Jadi seperti itu. Namun mampu rekena tidak apa-apa dibayarkan oleh kita. Wa alaika bil iksari minas shadaqati, bahkan ada situng pendapat boleh rekena bahwasanya orang tua ria kalau memang dia
termasuk dari golongan fakir dan miskin, dan kemudian anaknya juga pada kesusahan, anaknya kesusahan, itu bisa dibayarkan ke orang tua. Nah, ada pendapat yang seperti itu, karena anaknya tidak bisa menanggung nafkah orang tua, bayar zakat fitrahnya dikasih ke orang tua itu katanya bisa. Kalau memang sama-sama nggak bisa menanggung. Kan mun anan bisa nanggung ya tak oleh hukumah mun bisa bejeri zakatnya, paham? Jadi kalau orang tuanya itu miskin ya si anak juga miskin, maka hartanya tadi untuk zakat fitrah, zakat mal kan ada urusan orang soki. Ini zakat fitrah itu bisa diberikan kepada orang tuanya jika memang melarat, karena si anak tidak menanggung. Pada saat itu, kondisi itu, statusnya anak tidak menanggung nafkahnya orang tua. Meskipun misalkan anak yang menanggung nafkahnya orang tua, otomatis dia pun harus memberikan zakat untuk, artinya membayarkan zakat untuk orang tuanya. Benih bagi kereng tua, nah, tapi bayarkan oleh kalian. Nah, kemudian mabenyak sodakoh. Mabenyak sodakoh lagi kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang terdekat yang punya hubungan darah dengan kita, dan mereka itu memang al-muhtajinah, membutuhkan, orang yang membutuhkan. Timun badatan tanah kita yang membutuhkan, kita wajib bersodakoh. Artinya wajib di sini benipas wajib seperti artinya kita harus bersedekah kepada mereka. Jadi tahu loncak goreng lain keluar yang memiliki hubungan terdekat dengan kita, itu kita kasih sedekah kepada mereka seperti mereka memang benar-benar membutuhkan.